ya. Halo guys, saat ini kami keluarga besar KPRI Semansa berada di puncak Bukit Simarjarunjung, Sumatera Utara. Coba lihat ya, pemandangannya begitu indah, pusing. Nah, ada juga apa namanya ini, permainan-permainan ini outboundnya ya. Ada areal outboundnya. Ada rumah-rumah pohonnya juga. Hutan, bunga-bunga merah dan banyak pinus di sekelilingnya. Kami beda-beda, Pak. Nah, coba pandang ke sana, itu adalah Danau Toba, Rusia. Danau Toba yang begitu luas dan dilingkar dengan bukit apa namanya kemarin? Bukit Barisan. Bukit Barisan. Oke. Hai Sensei, hai Cece. Sekarang nih sahabat kamu berada di Danau Toba yang begitu indah. Kami akan menuju ke Pulau Samosir dan berbincang bersama dengan kami happy ya, siang hari, bye galau, happy, horas. Tamu ke rumah atau ke kampung orang Batak, biasanya kita mengucapkan salam dulu Pak ya, dengan mengucapkan kata horas 3 kali dengan suara yang keras Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu sama-sama, 1, 2, 3, horas! 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 Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya, Pak ya. Oke. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, Pak ya. Jadi sekarang ini kita berada di satu kampung yang namanya Kampung Huta Sialagan. Bapak baca di sana Pak ya. Tadi waktu kita mau masuk di pintu gerbang juga ada tulisan Huta Sialagan. Huta itu apa? Ya, dalam bahasa Batak Huta itu artinya kampung ya Pak ya. Bukan hutan ya, tapi Huta. Huta Sialagan. Dan Sialagan adalah nama keluarga raja ya Pak ya. Marga raja yang dulu pernah berkuasa di kampung ini Pak. Ya, lebih kurang 500 tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian. Jadi namanya raja ini Pak ya, Raja Sialagan. Ya, tapi Bapak Ibu harus mengucapkan kata namanya ini, harus mengucapkan penuh. Nggak boleh sepotong-sepotong ya. Harus Raja Sialagan. Ya, jangan Raja Sial ya, tapi Raja Sialagan ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu sekalian ya Pak ya. Jadi Pak, kalau dulu Bapak Ibu sekalian, di masa yang lalu Pak, ratusan tahun yang lalu, yang namanya kampung orang Batak atau Huta, itu selalu dikelilingi oleh benteng Bapak Ibu. Ya, sama dengan kampung ini juga Pak, dikelilingi oleh benteng batu Pak ya. Ada lebih kurang 2 meter dan di atasnya ini Pak dulu ditanam pohon bambu Bapak Ibu ya. Rumpun bambu Pak. Ya, jadi kalau salah satu dewa orang Batak di masa lalu namanya Dewa Gajah Dompa, Bapak Ibu, dewa kekuatan. Jadi ini Bu, patung Dewa Gajah Dompa ini selalu dipasang di depan rumah anak perawan. Kemudian nanti kalau sini ada apa Bu ya? Datu ya, datu kedukun ya Bu ya. Jadi nanti akan memberikan magic spell atau mantra di dalam apa namanya patung itu. Dan ini mereka percaya patung Gajah Dompa itu Bapak Ibu bisa melindungi anak perempuan yang tinggal dalam rumah daripada kiriman ilmu guna-guna, ilmu hitam ataupun gangguan daripada sebangsa makhluk halus seperti jin ya Bapak Ibu. Pak ya, nama kampung ini Tomok itu berasal dari bahasa Batak Pak, Bapak Ibu, daripada kata namok-mok atau tolmok ya Bapak Ibu ya. Ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya subur ataupun gemuk Bapak Ibu sekalian. Sines mana tuh? Jadi kalau ya tomok itu artinya gemuk Bu ataupun subur ya Bapak Ibu sekalian Pak. Subur ya, saya Pak Tomok ya Bu ya. Subur itu gemuk ataupun ini Bu ya. Jadi semok ya Bapak Ibu. Baiklah. Bapak Ibu sekalian, di depan kita ini ada 3 kuburan raja yang akan saya ceritakan satu persatu Pak Bu ya. Yang pertama sekali adalah kuburan dari kampung ini. Beliau mempunyai ilmu kesaktian yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, beliau ini bernama Ompu Soribuntu Sidabutar.
Ya, Bapak Ibu ya, Ompu Soribuntu Sidabutar, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, Ompu ini adalah gelar bangsawan dalam masyarakat Batak. Ya, kalau di Jawa ada Raden ya Bu ya, Pak ya. Kalau di Aceh ada Tengku ya Bu ya. Kalau dalam dalam masyarakat Melayu ada Tengku. Ya, ada di dalam masyarakat Minang ada Datua ya Bu ya. Jadi itu adalah gelar bangsawan. Gelar kehormatan keluarga bangsawan Bapak Ibu. Soribuntu namanya dan Sidabutar adalah warganya ada 2 Bapak Ibu. Apa itu Pak? Pesan yang pertama, nanti kalau raja wafat, raja mau nanti raja yang selanjutnya yang menjadi penggantinya raja kedua mesti cucunya Bapak Ibu. Ya bukan anaknya ya. Kenapa? Nanti saya cerita Bu ya. Tidak ada alasan kenapa ya Bu ya. Kenapa bukan anaknya yang menjadi raja? Nah kemudian yang pesan yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya Pak ya, nanti kalau dia wafat Bapak Ibu sekalian, raja ini jasadnya ini nggak boleh dikubur di dalam tanah, melainkan raja ini jasadnya harus dikuburkan di dalam peti yang dibuat daripada batu ya Bapak Ibu sekalian. Ya tetapi saya ada beberapa kali bawa rombongan dari Eropa Pak, kebetulan ada grup dari arkeolog ya. Dia lihat batu itu, dia pegang, ada alatnya Pak ya, dia tengok, dia bilang ini batu sudah lebih dari 400 tahun katanya Bapak Ibu. Nah jadi batu yang ada di sana Pak itu digunakan sebagai tempat bersidang. Kalau misalnya mereka mau Pak memutuskan Pak ini ya, hari apa untuk acara penobatan anak raja menjadi raja ya, ataupun hari apa untuk acara pernikahan anak perempuan raja. Tetapi tempat itu juga digunakan sebagai tempat pengadilan Pak, untuk memberikan hukuman kepada orang yang dianggap punya kesalahan besar. Ada 3 kriterianya Pak ya. Jadi kalau dulu orang yang dianggap punya kesalahan besar ada 3 Pak, 3 kriteria. Dan hukumannya adalah eksekusi Pak, pancung kepala. Ya Pak ya, siapa Pak mereka? Yang pertama adalah panglima perang daripada musuh yang dianggap punya ilmu kesaktian yang sangat tinggi. Yang kedua adalah mata-mata daripada musuh. Yang ketiga adalah orang yang mengganggu, misalnya orang yang melarikan bini orang ya Pak Bu ya, atau orang yang memperkosa wanita. Ini kalau 3 macam ini nggak ada ampun Bapak Ibu. Ya dia akan dihukum pancung kepala. Tetapi sebelum dipancung dia akan dimasukkan dalam pasungan, kakinya dipasung di bawah kolong rumah raja. Nanti Bapak Ibu lihat di sana ada patung yang kakinya dipasung Pak Bu ya, lebih kurang 1 bulan. Baru nanti kemudian diadakan persidangan dan hakim dan raja akan memberikan hukumannya adalah hukuman pancung kepala Bapak Ibu. Dan nanti Pak dari sini kita juga akan pergi ke sana Pak, ada tempat eksekusi, tempat pemancongan kepala. Bapak Ibu. Oros, oros, oros. Ternyata masih itu Pak. Ternyata ilmunya masih kuat Pak. Ini tatungnya bisa kuat. Pak, apa ya Pak ya? Aduh, jangan ada ini Pak ya. Dendam di antara kita. Give applause. Jangan ada dusta di antara kita, Pak. Bapak Ibu sekalian, kemudian Pak sudah putus Pak ya. Ini akan diletakkan di pinggang, bisa diletakkan di atas meja ini. Nah, kemudian darahnya Pak, biar aja di situ Pak menetes sampai berhenti. Sesudah itu darahnya akan diserahkan kepada raja, dan raja akan menawarkan kepada orang di sini siapa yang mau Pak. Karena di masa yang lalu mereka belum beragama, mereka masih percaya dengan magic. Mereka percaya Pak, ada beberapa orang yang mau minum Pak ya, raja, orang pemberani dan orang-orang yang mempercayai. Dalam istilah pahit nanti minum loh. Bapak Ibu darahnya nanti akan diminum, mereka percaya maka ilmu kesaktiannya akan semakin bertambah. Ya sudah biasa sangat tajam, kemudian pisau ini akan diiris. Ya Pak ya, akan ditorehkan ke seluruh badan kriminal ini Pak. Ya, tetapi darahnya belum keluar. Ya kalau darahnya belum keluar artinya ilmu kesaktiannya masih kuat. Kalau dipancung pun kepalanya nggak akan putus Pak ya. Nah, maka raja akan memanggil 1 orang dukun dengan bantuan 1 buah tongkat. Ini Pak namanya tongkat tunggal panaluan Pak. Ya, Bapak Ibu bahasa Batak tunggal artinya 1. Ya Pak ya, panaluan artinya penakluk. Jadi satu tongkat ini bisa menaklukkan bermacam-macam ilmu kesaktian Pak. Bapak Ibu akan melihat Pak ya, apakah ilmu yang dia miliki dan apa kelemahannya Bapak Ibu ya Pak ya. Nah kemudian Bapak Ibu dukun berkomunikasi dengan tongkat ini. Dia tanya apa magic yang dia miliki dan apa kelemahannya Pak. Nah kemudian dukun meminta dibuatkan beberapa syaratnya untuk pohon beringin yang masih muda dicampur dengan air Pak. Ini pohon beringin Pak ya, yang masih muda. Nah kemudian minta 1 mangkok lagi Pak ya.
itulah sebagai faktor pembuka. Dan faktor terbuka adalah faktor sonda atau bintang penghormatan. Nanti dalam faktor ini posisi Bapak Ibu tetap bertempat, namun kedua tangannya seperti ini. Kemudian kami akan datang untuk memberi hormat atau maksudnya ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Bintang sonda. Jadi kok ha mengari ikut buat sebagai faktor sonda atau faktor penghormatan. Dan berikutnya adalah faktor bersama. Nanti ketika kami bagaimana cara menarinya. Di sini nanti ada satu tarian, tapi ini tarian bukan tarian khas di sini. Ini tarian hanya untuk hiburan buat kita bersama. Jadi nanti ketika kami dan inilah tahu coba. Ya, mari kita. Satu, dua, tiga. Itulah cara kita pada pagi hari. Seperti di negeri tirai bambu. Kita lihat tuh perahu-perahunya ya berjejeran di sepanjang kafe-kafe. Ya, ini sepertinya baru promosi ya Pak Rio. Nah, satu saat nanti coba aja kamu bayangkan ya guys, ini akan jadi sebuah objek wisata yang sangat indah. Dan ada lampion-lampion yang digantungkan di di bambu-bambu. Ini menambah nuansanya lampionnya. Nanti kalau malam hari, kalau semua lampu-lampunya udah nyala, ini lebih spesial lagi keunikannya. Di sini. Juga ada sekura-sekuranya, dan itu ada kelenteng Cina dan tembok desa Cina. Gak usah jauh-jauh lagi deh, ini aja ada seperti di Cina. Oke, sahabat Umi Ibra, ini kami mau meninggalkan Masjid Cheng Ho di Asia Heritage Riau. Kan baru ini teman aku, Maiti ya. Ini Ibu Siti, Ibu Gusmaneri yang cantik. Nah, ini lagi si cantik ya, adiknya Ibu Armalinda. Nah, kami sudah mau turun ke bus kami lagi ya. Ini hutan-hutannya sangat indah sekali, wow. Nah, terus ayo
Aku meneruskan perjalanan. Sisi kiri kanan hutan, wow, ada bunga-bunga liar kuning yang sengaja ditanam tapi masih baru dimulai ini. Perjalanan membuatku kukira kita asam dan garam, lalu bertemunya di belanga. Kukira semua kan seindah itu. Kukira kita kan selalu bersama. Pentingnya sehingga membuat Uni Ibra kepengen bernyanyi-nyanyi aja nih, saking indahnya. Lengkap dengan musik-musik Cinanya, seolah kita benar-benar berada di negeri Cina. What?